memutuskan untuk mundur sebagai kuasa hukum Dodi Sudrajat setelah pertemuannya dengan Haji Faisal. Kini nama Sunan Kalijaga kembali ramai diperbincangkan. Bahkan Sunan dikatakan telah berputar balik menjadi kuasa hukum Haji Faisal. Lantas seperti apakah konfirmasi Sunan Kalijaga dan Haji Faisal tentang berita tersebut? Di sisi lain, perseteruan antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal kini kian melebar dan melibatkan orang yang diduga panjat sosial atas permasalahan tersebut. Sebut saja oknum TM yang dilaporkan sahabat Vanessa, Emma Waroka, karena diduga telah mencemarkan nama baik almarhumah. Lantas seperti apakah kegeraman Emma terhadap sosok TM? Di tengah pusaran konflik yang tidak berujung, kerabat almarhumah Vanessa pun kembali viral di jagat maya saat menanggapi isu miring bahwa GS adalah anak Vanessa dari hubungan di luar pernikahan hingga istilah pocong lontong pun mencuat. Lantas apakah tujuan Kim Haut membuat kehebohan dengan menggunakan istilah unik tersebut? Benarkah hal ini ada sangkut pautnya dengan ibu sambung Vanessa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Sunan Kalijaga belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, setelah diketahui resmi mundur dari tim kuasa hukum Dodi Sudrajat, kini santer berembus kabar bahwa pengacara kondang itu berpindah haluan dan menjadi kuasa hukum Haji Faisal. Bukan tanpa alasan, publik menduga hal tersebut benar terjadi karena Sunan mengunggah sebuah kalimat di Instagram pribadinya yang menyatakan bahwa dia kini resmi menjadi kuasa hukum Pak Haji dan Bu Haji. Lantas seperti apakah tanggapan Sunan Kalijaga atas isu tersebut? Benarkah Pak Haji dan Bu Haji yang ia maksud dalam unggahannya adalah keluarga Haji Faisal? Perlu saya jelaskan ya, ini yang perlu saya jelaskan, bahwa inilah yang saya khawatirkan, saya takutkan, bahwa betapa cepatnya ya sebuah pemberitaan itu melalui sosial media tanpa mengklarifikasi kepada saya. Saya tidak pernah diklarifikasi terkait persoalan ini sama pihak media online manapun maupun sama akun sama sosial media manapun, saya tidak pernah dikonfirmasi. Saya pun mendapat berita ini dari Pak Dodi dan saya juga konfirmasi juga ke Pak Faisal. Artinya kalau orang yang menganggap saya menjadi kuasa hukumnya Pak Faisal, itu artinya Anda sedang kena prank. Ternyata Indonesia nih begini ya, terutama media-media sosmednya. Ternyata media-media online-nya tanpa mengkonfirmasi kepada saya, tanpa izin dari saya, ngambil foto saya, screenshot dari Instastory saya, lalu membuat satu berita. Ya, ini jadi pelajaran betul bahwa tidak semua apa yang kalian lihat di media sosial itu benar. Maka tadi pagi juga saya klarifikasi sama Pak Dodi, karena saya biar bagaimanapun sudah tidak menjadi kuasa hukum beliau, tapi secara manusiawi ya, secara agama saya harus menjaga silaturahmi. Jangan sampai Pak Dodi miskomunikasi sama saya. Begitu juga dengan Pak Faisal. Tadi saya langsung komunikasi, saya WhatsApp beliau, Pak, mohon maaf ini ada berita seperti ini, Pak. Ya, yang membuat berita ini tanpa mengkonfirmasi kepada saya, ya, minta izin kepada saya, menanyakan apa betul apa tidak, langsung naik di media. Kalau saya bilang Pak Haji dan Bu Haji, apa di
Indonesia ini cuman Pak Haji Faisal dan Ibu Haji, istrinya? Kan enggak gitu loh. Kebetulan tempat di mana saya kemarin bertemu dengan Pak Faisal dan Ibu itu miliknya Ibu Haji dan Pak Haji, yang di mana saat ini saya dipercaya untuk pegang ratusan hektar tanah milik mereka yang sedang bersengketa dengan keluarganya. Makanya tolong dicermati ya bahasa saya. Ya, saya mendapat kuasa dari Pak Haji dan Bu Haji untuk ngeberesin dengan keluarganya. Terkait kabar dirinya berpindah haluan menjadi kuasa hukum Haji Faisal, Sunan Kalijaga mengaku mendapatkan protes dari Dodi Sudrajat yang mengkonfirmasi berita tersebut melalui percakapan digital. Tak pelak, Sunan Kalijaga pun menggunakan hak jawabnya dan meluruskan hal yang sebenarnya terjadi. Beriringan dengan konfirmasinya, Sunan pun menjabarkan panjang lebar terkait kode etik advokat. Lantas seperti apakah kode etik advokat tersebut? Serta bagaimana pula tanggapan Haji Faisal akan berita tersebut? Bersama ini maka saya lakukan hak jawab saya bahwa apa yang diberitakan itu tidak benar, karena itu juga dapat merugikan saya selaku seorang advokat. Ya, tidak boleh habis pegang perkaranya klien Pak Dodi terus langsung jadi pengacaranya Pak Faisal. Kalau ada advokat yang seperti itu, tolong segera laporkan ke kode etik. Saya kasih edukasi bahwa seorang pengacara ketika sudah menangani satu perkara kasus, ya itu tidak boleh atau tidak bisa ya berbalik atau melawan kliennya sendiri. Itu diatur dalam undang-undang advokat dan kode etik serta juga etika sosial bermasyarakat. Dan seorang seperti saya ya tidak mungkinlah melakukan hal-hal yang seperti itu, karena itu akan berdampak negatif ya, menjadi percontohan yang negatif bahkan untuk para advokat dan untuk saya pribadi, saya bisa kena sanksi. Jadi bersama ini saya klarifikasi bahwa tidak benar seorang saya Sunan Kalijaga ya menjadi kuasa hukum daripada Pak Faisal. Karena sekalipun, nih saya ulangi ya, sekalipun Bapak Faisal memohon kepada saya pasti akan tolak dan pasti akan saya katakan tidak. Karena itu menyangkut kode etik profesi advokat dan menyangkut ya hal-hal yang tidak boleh ya, sebagai makhluk sosial itu tidak boleh saling menyakiti. Kalau saya sekarang ada di pihaknya Pak Faisal, bagaimana rasanya hatinya Pak Dodi? Kita sendiri belum dihubungin oleh Bang Sunan, belum. Jadi belum ada pembicaraan di situ. Jadi belum ada yang fix. Perseteruan antara Dodi dan Haji Faisal kian melebar dan banyak pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk panjat sosial. Salah satunya adalah TM yang dengan lantang menuding Gala adalah anak Vanessa dari hubungan di luar nikah. Lantas bagaimanakah geramnya sahabat Vanessa hingga tidak ragu untuk mempolisikan TM? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pusaran arus konflik antara keluarga Dodi Sudrajat dan Faisal memang semakin deras. Di antara derasnya pusaran tersebut ada beberapa pihak yang diduga melakukan panjat sosial agar turut menjadi populer melalui kasus tersebut. Sebut saja sosok TM yang dilaporkan oleh Emma Waroka karena dinilai mencemarkan nama baik Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Pasalnya, TM dalam videonya menyebutkan bahwa GS adalah anak Vanessa
dari hubungannya di luar pernikahan. Tak pelak, Emma pun mengkhawatirkan masa depan Galaskai dalam kondisi mentalnya suatu saat nanti jika melihat video yang tersebar luas itu. Bagi Emma, apa yang dilakukan TM ini bukanlah aksi pansos biasa, melainkan sudah harus dipertanggungjawabkan di hadapan pihak yang berwajib. Jadi ini kita BAI ya. Kita BAI untuk mengisi informasi, berita acara informasi, semua keterangan lengkap, kejadiannya gimana. Terus juga ada menyerahkan bukti-bukti, ada video, ada dua video, terus juga ada yang dari TikTok, Instagram, YouTube gitu, yang berisikan ujaran kebencian dan berita bohong. Saya setelah ngelihat videonya, terus saya tahu itu berita bohong dan disebarluaskan secara masif, sehingga saya sendiri juga merasakan sangat pedih ya, sedih dan sakit hati saya, karena itu kan sahabat saya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Jadi saya concern dengan mentalnya Gala nanti, kesehatan psikis, kesehatan mental Galaskai. Dengan melihat berita tersebut, jadi saya merasa sangat harus melaporkan ini supaya bisa diluruskan, beritanya tidak benar, dan juga ada efek jerak untuk orang ini yang membuat nama baik Bibi dan Vanessa Angel dan Galaskai tercoreng. Kata-katanya sangat menghina, seperti contohnya yang ada ya, kurang lebihnya aja ya. Vanessa sudah hamil 5 bulan saat menikah dan belum tentu bapaknya Bibi. Galaskai itu belum tentu, nggak tahu siapa bapaknya, sehingga ini akan berdampak sangat buruk untuk kesehatan psikis mentalnya Galaskai nanti pada saat melihat itu. Bagaimana perasaannya dia? Ya, sebagaimana perasaannya anak ini, dan juga akan ke depannya gitu loh, ke depannya pada saat video ini dilihat oleh orang-orang pada saat di sekolah nanti gitu. Apa nggak jadi bahan olok-olokan di sekolah? Wah, kamu bapaknya siapa? Kamu bapaknya siapa? Itu yang saya pikir terus. Gala mungkin sekarang nggak paham, tapi nanti pada saat Gala sudah sekolah, masuk TK, udah bisa nonton, bisa lihat, ketemu teman-temannya. Nah, ini yang kita sangat takutkan. Kalau soal pansos itu sih kayaknya itu kata-kata yang udah klise banget gitu. Tapi ya kalau menurut saya ini bukan cuma sekedar soal kata pansos ya, tapi sesuatu hal yang sudah harus diluruskan, harus dibersihkan nama baiknya kedua almarhumah dan juga anak satu-satunya dari almarhum dan almarhumah yang harus kita bela sama-sama. Lebih lanjut, Emma pun juga mengungkapkan pandangannya terkait perseteruan panjang yang berlarut-larut antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Sebagai sahabat Vanessa, Emma pun mengaku sangat menyayangkan konflik antar dua keluarga itu dibiarkan melebar dan berlarut-larut, karena tidak ada yang diuntungkan dari konflik ini. Baik keluarga Dodi maupun Faisal sama-sama di dalam pihak yang dirugikan dengan adanya perseteruan ini, terlebih perseteruan ini pun telah menjadi konsumsi publik hingga menyaring beragam reaksi. Kalau melihat dari begitu banyaknya isu-isu yang dilempar ke masyarakat oleh Pak Dodi, saya juga sangat menyayangkan. Kenapa harus berlarut-larut seperti ini? Saya ngambil quote-nya Pak Haji Faisal aja ya, katanya beras kita dibuang, beras dia dibuang, yang untung malah ayam orang gitu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan. Sudah sampai harus terjadi seperti ini, kekisruhannya tuh terlalu panjang. Kalau aku sih karena sudah terjadi, hanya bisa ngejalanin apa yang ada sekarang gitu. Kalau soal yang katanya dia mau damai dengan membersihkan nama baik, udah saya nggak ngerti itu, ya kan? Itu kan statementnya Pak Dodi sendiri kan, tanggapannya pasti akan langsung harus ke keluarga. Perseteruan keluarga Dodi dan Faisal pun kian mencuat dengan munculnya sosok Kim Haut yang menepis isu miring tentang Vanessa yang dituding hamil di luar nikah.
menggunakan istilah lontong dan pocong. Apakah tujuan Kim Hao membuat kehebohan itu di jagat maya? Benarkah hal tersebut ada kaitannya dengan ibu sambung Vanessa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah arus isu negatif yang dialamatkan ke Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, muncul sosok Kim Hao, kerabat Vanessa yang seolah melibas habis komentar jahat tentang almarhumah yang disebut-sebut hamil di luar nikah. Berbarengan dengan viralnya video Kim Hao, mencuat pula istilah unik pocong dan lontong yang disebut-sebut bertanggung jawab dengan adanya berita miring tentang Vanessa. Lantas sebenarnya apakah tujuan Kim Hao atas kehebohan yang ia buat dengan video viralnya itu? Benarkah hal tersebut ada kaitannya dengan ibu Vanessa Angel? Itu udah murni gue lakuin itu sendiri karena tujuannya apa? Untuk ngebungkam. Jangan sampai orang udah meninggal masih diomongin lagi, kasihan, itu aja. Penting kalau yang diomonginnya bener, yang diomongin gak ada yang bener semua. Difitnah hamil duluan, difitnah A, B, C, D. Ya gue tahu yang apa yang terjadi sebenarnya, gue tahu ya gue ngebela lah. Biar gimana kan Vanessa juga sahabat gue. Cuman kita grill ya, jalur belakang, nggak perlu ada di expose. Saya tunggu tanggal mainnya. Satu, saya menghormati itu belum 40 hari waktu itu lagi rame. Itu saya udah pusing nih, posisi saya lagi di Singapura di mana ya? Itu udah pusing posisi, aduh ini belum 40 hari udah rame A, B, C, D. Makin kesini saya kira akan makin diam. Mbak Meta keluar ngasih bukti, saya kira diam, malah makin gila. Udahlah muncul. Saya langsung telepon pengacara, ini gimana harus ambil langkah apa? Saya juga nggak mau salah langkah, saya nggak mau saya ngebela orang, nantinya saya juga yang hancur. Akhirnya ya udah, itu dari saya sendiri yang membuat pocong dan lontong. Puspitong, pocong, lontong, metong anak. Itu dari saya sendiri. Dan kalian tidak perlu tanya itu siapa, masyarakat tahu itu siapa. Nggak apa-apa sekarang kalau masalahnya rame, masalah pocong lontong nggak masalah. Yang penting jangan orang meninggal udah anteng, lu ramein. Beritanya sekarang jadi beralih kan. Udah, itu tujuan gue. Jangan lu orang meninggal, ayo terus dibahas. Biarin anak gue tenang, sama suaminya udah dia udah tenang, nggak usah dibahas-bahas. Sekarang makanya gue keluarin itu supaya lu pada rame, nggak rame ke situ, ramenya nih ke udah lu pocong lontong mau serang deh tuh netizen. Jadi harapan dan tujuan utama saya speak up itu adalah balik lagi untuk udah orang udah meninggal, udah tenang nih laki bini udah tenang. Dia jangan diomongin lagi, jangan segala dibilang bunting duluan. Gue kasih bukti transfer, gue kasih mutasi rekening, gue kasih apa, tapi tidak bisa membungkam dia. Berita itu terus saya digoreng, ayo lagi digoreng terus. Netizennya juga demen sih nyari-nyari gosip saya. Gosip deh mulut nyai. Kalau dengan cara A, strategi A, maaf. Dengan strategi A itu tidak bisa membungkam pihak sana, gue akan cari strategi B. Kalau tidak bisa lagi cari strategi C. Ya kalian semua sudah tahu, gue ngasih bukti mutasi aja dia masih bisa bilang bohong, nggak pernah terima transferan. Ya gue carilah apa nih biar ngebungkam dan biar jangan di berita gue tiap hari, di FYP gue tiap hari Vanessa Angel dibilang hamil. Aduh itu lagi kesian orang udah meninggal. Akhirnya gue keluarkan bukti pocong lontong. Pocong lontong ya itu udah saya jelaskan. Pocong itu adalah pelakunya, lontong itu adalah pekerjaannya. Whore bahasa Inggrisnya. Tapi kan dia ibunya Kim, walaupun ya, ibu. Gue juga kasarnya kalau punya anak gue dengki. Kalau dasarnya gue punya penyakit hati, apapun bisa gue lakuin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.